Ya, manfaatkan hanya 10 menit saja menjelang tidur malam. Sebab di 10 menit ini gerbang alam pikiran bawah sadar sedang terbuka lebar. Jangan sia-siakan. Panjenengan bisa mengubah keadaan hidup panjenengan menjadi lebih baik cukup dengan 10 menit ini di waktu yang dahsyat ini. Hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard akan bekerja positif untuk keuntungan panjenengan. Hukum law of attraction adalah soal manajemen alam pikiran bawah sadar manusia. Demikian juga hukum asumsi Neville Goddard. Nah, saat ngantuk berat di malam hari adalah saat yang ideal untuk memperoleh kerjasama alam pikiran bawah sadar manusia. Pikiran ini sedang terbuka lebar selebar-lebarnya, sedang dalam keadaan siap menerima perintah panjenengan. Dan bila perintah sudah diterima, maka yang terjadi berikutnya, simsalabim, abrakadabra, dabrakaabra. Terjadilah manifestasi sesuai dengan ujub doa panjenengan, harapan-harapan panjenengan. Solusi terhadap masalah-masalah rumit akan bermunculan seperti jamur tumbuh di musim hujan. Pokoknya sip tenan, ngelunyum tenan. Jadi sadarilah anugerah Tuhan ini. Jangan pernah panjenengan tidur malam membawa rasa mangkel, jengkel, marah, kecewa, apalagi ngresulo, mutong. Semua rasa-rasa negatif ini kalau dibawa tidur akan nyemplung ke dalam alam pikiran bawah sadar panjenengan tanpa hambatan. Nyemplung, plung gitu saja. Nyemplung dengan sukses. Karena pikiran sadar sudah begitu letih alias tak berdaya sehingga tidak bisa memfilter apapun juga yang masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar. Nah, kalau rasa-rasa negatif ini berhasil nyemplung-plung ke dalam pikiran alam bawah sadar panjenengan, ya wes, selanjutnya panjenengan tinggal nunggu waktu, pasti akan menerima pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup panjenengan. Nah, tinimbang membawa rasa-rasa negatif seperti itu, mendingan bawalah rasa-rasa yang positif. Biarkan rasa-rasa positif saja yang nyemplung-plung ke dalam alam pikiran bawah sadar. Nah, kalau sudah nyemplung-plung, ya wes, panjenengan akan mengalami hal-hal yang positif, pengalaman-pengalaman baik, pengalaman-pengalaman menyenangkan di hari-hari berikutnya. Nah, ini saya punya saran bagi panjenengan, bagaimana memanfaatkan 10 menit menjelang tidur ini untuk perbaikan mutu hidup panjenengan. Jadi di 10 menit menjelang tidur, sementara panjenengan sudah ngelekar di tempat tidur atau di amben, sambil ngeloni bojone dhewe ya kena, nek duwe bojo, nek ora duwe bojo ya ngeloni apa ya? Ya ngeloni apa wae lah. Ngeloni guling ya kena, ngeloni bantal ya kena, ngeloni boneka ya kena, ngeloni wedhus ya kena, terserah lah. Sing penting aja ngeloni bojone tanggane ngono lah. Nah, panjenengan harus melakukan hal ini ya. Yang pertama, hitung berkatmu hari itu. Hal positif apa saja yang terjadi di hari itu. Ingat-ingatlah, lalu ucapan syukur pada Tuhan atas peristiwa positif itu. Semua hal positif atau peristiwa positif, mau yang besar, maupun yang kecil, ingat-ingatlah. Misalnya, tadi pagi ketemu teman lama di jalan, walaupun cuma sebentar, tapi kalau itu menyenangkan, ucapan syukur, ingat-ingat lagi, skenario diulang lagi, ya sebentar saja nggak apa-apa, syukuri. Kemudian misalnya hari itu juga mendapatkan traktiran segelas kopi. Syukuri, panjenengan merasa nikmat minum kopi toh, misalnya begitu ya. Kemudian hari itu panjenengan lulus ujian SIM. Syukuri. Kemudian panjenengan merasa mendapatkan masakan enak dari bojone. Nah, syukuri. Katakan terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Biarkan rasa-rasa positif yang muncul akibat panjenengan bersyukur ini menjadi menguat atau teramplifikasi sekuat-kuatnya, sehingga bisa nyemplung-plung ke dalam pikiran alam bawah sadar panjenengan. Nah, yang kedua ini bagi orang yang tidak terbiasa cukup berat, tetapi harus latihan. Kalau sudah terbiasa, wah dahsyat efeknya. Yaitu ampunilah orang yang bersalah pada panjenengan. Jangan pernah membawa dendam kesumat. Sesakit apapun kezaliman orang pada panjenengan, usahakan untuk mengampuni setotal-totalnya, setulus-tulusnya.
Jangan pernah memendam akar pahit sedikit pun. Jangan malah merencanakan kejahatan karena kemarahan yang menguasai. Dendam adalah kuasa negatif, dan jangan sampai energi negatif ini nyemplung-plung ke dalam alam pikiran bawah sadar panjenengan. Sekali lagi, memang tidak mudah mengampuni. Bahkan mungkin ini adalah salah satu tindakan yang tersulit dalam hidup. Tetapi bisa dilakukan bila sering latihan. Nah, pengampunan bila nyemplung-plung ke dalam alam pikiran bawah sadar akan memperkuat vibrasi positif panjenengan. Katakan misalnya seperti ini, Tuhan, aku memaafkan salah orang itu. Sekalipun ia telah menyakitiku dengan hebat, aku memaafkan dan aku berdoa mohon keberlimpahan baginya. Teman-teman, dua hal itu lakukanlah secara kontinu. Itu adalah ritual dahsyat 10 menit yang luar biasa. Lakukan saban malam hingga sungguh-sungguh menjadi kebiasaan. Lalu dengan berlalunya waktu, amatilah baik-baik. Pasti hidup panjenengan makin baik, dari hari ke hari makin baik. Emosi jadi lebih terkendali. Panjenengan makin ceria dari bulan ke bulan. Panjenengan bahkan makin sehat. Kalau panjenengan mungkin punya sakit yang menaun, gak sembuh-sembuh, sudah berobat sana sini, ada potensi kesembuhan dengan upacara sederhana ini. Panjenengan makin energik, makin bugar, ya, dan makin banyak kesempatan baik datang panjenengan. Gerak langkah panjenengan itu seperti dituntun oleh seorang malaikat pemomong. Panjenengan diarahkan untuk bertemu dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Orang-orang lain pun akan merasa nyaman di dekat panjenengan. Mereka tanpa sadar itu merasa ada energi sejuk, nikmat yang mengelilingi badan panjenengan. Bahkan sekalipun orang itu tidak mengenal panjenengan pun. Itulah efek dari bekerjanya hukum daya tarik menarik. Mungkin ini yang orang sebut sebagai aura, ya. Ya, saya sih nggak begitu paham soal aura, ya. Mungkin suatu saat saya akan belajar itu. Sahabat, itulah keistimewaan ritual 10 menit menjelang tidur malam. Jangan sia-siakan waktu anugerah Tuhan yang berdaya guna ini. Maka panjenengan akan sanggup mengaktifkan hukum law of attraction maupun hukum asumsi Neville Goddard secara positif untuk mendukung perwujudan mimpi-mimpi panjenengan kepada hidup yang lebih bermutu berkualitas. Matur nuwun, salam seger waras.